Kalau kita bicara yang modern kan sudah banyak, dan kelasnya pasti itu kelas menengah ke atas. Nah, sekarang yang mikirin kelas bawah siapa? Baru 17% tadi ya kurang lebih, dan ini mesti selesai di bulan Desember. Maka saya mengingatkan pakem, pakemnya itu adalah integritas. Saya senang tadi saya tanya, yang penting apa? Kualitas Pak bagus. Nah, tadi dicek, kita kasih kesempatan kalau ada yang kurang bagus diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Beberapa parpol berusaha mendowngrade Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang tingkat elektabilitasnya dalam berbagai survei tetap tinggi. Makanya ada berbagai upaya mendorong Mbak Puan untuk maju dalam Pilpres dengan mempertanyakan prestasi Pak Ganjar Pranowo. Mereka ikut menunggangi pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Pak Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang cukup membuat lawan-lawan politik ngeper melawan Ganjar. Bukan hanya pada hasil survei, tetapi juga tak berhentinya deklarasi relawan Ganjar di berbagai daerah. Kali ini akan disajikan apa yang sudah Pak Ganjar perbuat di Jawa Tengah. Simak Om Ben, opini dan Beni. Popularitas Pak Ganjar Pranowo makin bikin resah karena relawan yang terbentuk bukan hanya di Jawa Tengah, melainkan seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Relawan itu bukan sekedar warga asli Jateng, tetapi juga terdiri dari berbagai unsur yang ada. Misalnya, ada petani, ada buruh, ada santri, ada ojol, ada pendakwah, ada guru swasta, dan masih banyak yang lain. Pak Ganjar sendiri masih fokus bekerja sampai saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan mereka yang mendeklarasikan relawan didorong oleh keinginan mereka sendiri. Tidak percaya? Silahkan cek saja ke para pemimpin relawan itu. Adakah mereka saling terhubung atau dijanjikan sesuatu oleh Pak Ganjar? Tentu tidak. Pak Ganjar sendiri pernah diserang habis-habisan ketika ada sebuah berita menyebutkan bahwa Jawa Tengah termasuk dalam provinsi termiskin di Indonesia, berada di urutan bawah meski bukan yang paling bawah. Karuan saja pemberitaan ini dimanfaatkan untuk memojokkan Pak Ganjar Pranowo. Mengapa banyak pekerjaan Pak Ganjar tidak tersorot publik? Ya, karena kewenangan Gubernur Jawa Tengah tidak bisa disandingkan dengan Gubernur DKI atau DIY. Jika Gubernur DKI, dia mutlak memiliki kewenangan atas seluruh provinsi, sedangkan mayoritas gubernur di Indonesia hanya memiliki kewenangan tertentu. Contohnya, kebijakan sekolah menengah atas itu adalah provinsi, sedang kebijakan sekolah menengah pertama dan dasar itu ada di kabupaten kota. Tidak semua jalan menjadi kewenangan provinsi, malah kewenangan kabupaten kota untuk memperbaiki atau perawatan jalan itu ada di tingkat kabupaten kota. Yang menjadi kewenangan provinsi misalnya retribusi, jembatan timbang, pajak kendaraan, layanan kesehatan di beberapa rumah sakit tertentu, dan sebagainya. Hal-hal begini ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Lalu benarkah Pak Ganjar memiliki prestasi mentereng selama menjadi gubernur? Trimedia Panjaitan, salah satu kader DPP PDI, bahkan menyebut Ganjar tidak punya prestasi. Meski sudah 8 tahun menjabat sebagai gubernur, Trimedia juga percaya bahwa Jateng masuk dalam provinsi termiskin di Jawa Tengah. Jadi kadang yang mendiskreditkan itu tidak selalu pihak luar. Tentu yang dialami Pak Ganjar ini hampir sama persis ketika karir politik Pak Jokowi terus naik. Bahkan ketika maju menjadi calon gubernur DKI, pertama kali yang mendorong adalah Gerindra. Sebenarnya banyak masyarakat Jawa Tengah yang tahu prestasi Pak Ganjar cukup mentereng. Cuma memang prestasi beliau itu bukan berupa bangunan fisik sehingga hanya bisa dirasakan. Salah satu yang fenomenal
Apalagi sewaktu pandemi ada program Jogo Tonggo atau jaga tetangga. Yakni jika ada warga yang terkena COVID, maka tetanggalah yang akan memantau dan mencukupi kebutuhan penderita. Dana diambilkan dari dana lingkungan atau iuran warga sekitar. Kesannya memang remeh, tapi ternyata mampu mengendalikan penyebaran COVID dengan baik. Penderita COVID tidak harus ke rumah sakit, kecuali yang benar-benar parah. Berada di ruang isolasi rumah sakit jauh lebih menyeramkan dibanding berada di rumah sendiri, dengan kebutuhan konsumsi yang disediakan tetangga. Bahkan pengalaman di lingkungan saya, ada tetangga yang memilih makanan enak, ia tetap dituruti, sebab sugesti kebahagiaan itu bisa menumbuhkan imunitas melawan corona virus dan mempercepat kesembuhan. Pandemi yang melanda Indonesia mengakibatkan Pak Ganjar fokus pada pemulihan ekonomi, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Dia mendorong, menginisiasi berbagai upaya agar ekonomi masyarakat tidak terlalu terdampak. Misalnya, Pak Ganjar Pranowo melakukan revitalisasi 79 pasar tradisional. Jika di Jawa Tengah ada 35 kabupaten, maka setidaknya tiap kabupaten kota mendapatkan 2 pasar tradisional yang direvitalisasi. Pasar tradisional itu benar-benar menopang ekonomi masyarakat kecil, baik perdagangan maupun pembelinya. Ada juga rehabilitasi 900.000 rumah milik warga. Renovasi ini meringankan masyarakat yang tidak mampu membenahi tempat tinggalnya sendiri. Tidak hanya itu, Pak Ganjar juga menyediakan diri medsosnya ditumpangi lapak jualan. Para pelaku usaha, dia ikut membantu promosi dagangannya warga Jawa Tengah, terutama yang masih skala mikro. Turut pula mendorong kembali bangkit 818 desa wisata. Ini mungkin yang agak membedakan medsos politisi lain dengan Pak Ganjar. Beliau rutin memberitakan apa saja yang dilakukan. Lalu juga membuat konten menarik agar tempat yang dia kunjungi didorong untuk jadi destinasi baru wisata di Jawa Tengah. Kita tahu di Jawa Tengah ini minim sumber daya alam. Makanya yang perlu didorong adalah menjual destinasi wisata serta produk barang jadi atau semacam kuliner maupun berbagai karya seni, juga event-event. Maka dari itu, Pak Ganjar bersedia banyak berkeliling di berbagai wilayah di Jawa Tengah untuk menggerakkan berbagai potensi yang ada. Dia jarang sekali bekerja di belakang meja, karena pemimpin modern sekarang ini harus banyak terjun ke lapangan. Bukan berarti berada di kantor tidak penting atau berkoordinasi dengan berbagai dinas tidak perlu. Turun ke masyarakat itu sekaligus memantau apa yang terjadi serta mengkonfirmasi apakah program yang dijalankan oleh dinas provinsi berjalan dengan baik atau tidak. Jadi sebagai kepala daerah tahu betul, bukan hanya menerima laporan yang cenderung ABS asal Bapak senang. Atas aktivitasnya di lapangan juga bisa menemukan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jika belum diserah terimakan kepada instansi terkait, proyek bisa diperbaiki. Dan kontraktor yang melakukan pelanggaran bisa kena sanksi, entah penalti bahkan blacklist. Ganjar Pranowo tidak mau proyek-proyek yang digarap itu asal-asalan atau pokoknya jadi, termasuk tidak dilibatkannya dia dalam berbagai koordinasi. PDIP di tingkat Jawa Tengah malah membuatnya memiliki banyak waktu ke lapangan. Jika dibandingkan periode pertama, Pak Ganjar di periode kedua ini malah lebih sering berada di daerah. Tentu itu bisa kita pahami, karena mengawasi secara langsung berbagai proyek dimanapun, berdialog dengan masyarakat
agar ekonomi Jateng lekas pulih. Atas dedikasi dan keseriusan bekerja Pak Ganjar memperoleh penghargaan dari KPK sebagai provinsi paling berintegritas di tahun 2020 dan 2021. Selain itu juga mendapat juara umum anti korupsi tahun 2019 dan 2020. Tentu masih banyak raihan prestasi lainnya, baik dari kementerian maupun dari swasta. Layanan publik di Jawa Tengah turut diperhatikan seperti menyediakan transportasi massal modern yang murah, yakni layanan Trans Jateng di 6 wilayah. Di sektor pendidikan, mendirikan 15 SMK boarding school khusus untuk siswa miskin. Itu baru sebagian kecil program yang bisa disampaikan. Kalau mau membicarakan yang lain, bisa seharian tidak akan kelar menyebut program yang dijalankan dan benar-benar bermanfaat bagi warga Jawa Tengah. Pak Ganjar Pranowo pun bersedia pasang badan apabila masih ada upaya-upaya yang belum berhasil, misalnya munculnya rob di Kota Semarang maupun Pekalongan. Pak Ganjar tidak mau menyalahkan bawahan, apalagi menghindar bertanggung jawab. Sampai saat ini memang program mengurangi rob masih terus dikerjakan. Artinya apa? Artinya memang beliau tuntas sehingga ketika permukaan air laut naik, ya masyarakat yang kena dampaknya. Maka dari itu jika masih saja ada yang nyinyir dan menganggap Pak Ganjar tidak berprestasi, ya biarkan saja. Masyarakat Jawa Tengah lebih tahu dan bisa merasakan apa saja yang sudah dituntaskan, sedang diupayakan maupun di mana mendatang maupun di masa mendatang, apa yang direncanakan. Progres-progres itulah yang coba kita sampaikan dengan harapan apa yang ada ini. Bukan tiba-tiba terjadi, namun memang berdasarkan rencana yang direalisasikan. Jangan ikut bingung kalau ditanya apa prestasi Pak Ganjar. Tetap ikuti Om Ben, opini selanjutnya.